Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba melakukan praktikum terkait asidi dan alkalimetri dengan judul penentuan campuran natrium hidroksida dan natrium karbonat. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai praktikum kita harus memperhatikan K3 kita, jadi kita harus mempersiapkan APD kita. Yang pertama ada sarung tangan, kemudian jangan lupa juga dengan maskernya. Lalu yang terakhir yang sangat penting adalah jas lab kita. Kemudian jangan lupa juga kita harus menggunakan pelindung kaki yang tertutup. Oke, jadi kita sudah memakai APD yang lengkap seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa kita akan menentukan kandungan campuran NaOH dan Na2CO3. Jadi di sini pertama kita punya sampelnya NaOH dan Na2CO3. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa ini metodenya adalah volumetri, asidi dan alkalimetri. Jadi kita nanti akan menggunakan larutan standar HCl. Jadi praktikum ini adalah praktikum asidimetri. Nah, sebelum melakukan pengukuran kandungan sampelnya tadi, kita harus melakukan standarisasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah HCl yang kita gunakan ini tepat 0,1 normal atau bisa berubah. Nah, untuk melakukan standarisasi larutan standarnya kita menggunakan natrium borat. Untuk indikatornya sendiri kita menggunakan indikator PP dan juga indikator metil orange. Oke, jadi untuk melakukan titrasi asidimetrik ini di buret sendiri kita akan memasukkan larutan standar asamnya tadi HCl 0,1 normal. Jadi di sini sudah saya tambahkan sampai ke baris yang paling atas di 0. Jadi skalanya nanti untuk pembacaannya bisa di 0. Kemudian untuk memudahkan pengamatan hasil akhir titrasinya, titik akhir titrasinya, kita menggunakan bantuan kertas putih supaya nanti perubahan warnanya akan lebih jelas terlihat. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga di awal bahwa sebelum kita menentukan kadar sampelnya secara asidimetri, kita perlu melakukan standarisasi. Di sini standarisasinya nanti akan menggunakan natrium boraks. Kita membutuhkan 10 ml, kemudian kita akan titrasi menggunakan HCl 0,1 normal, menggunakan indikator metil orange. Nah, seperti analisis kuantitatif pada umumnya, nanti praktikum ini, penentuan ini kita akan melakukannya sebanyak 3 kali. Oke, jadi untuk melakukan standarisasi larutan asam klorida 0,1N tadi, di sini kita perlukan larutan standar primer berupa natrium boraks 0,4 gram per 100 ml. Di sini sudah saya tuangkan ke dalam gelas beker seperti ini. Kemudian kita akan melakukan titrasinya secara 3 kali percobaan alias triplo. Nah, untuk mentransfer larutan tersebut dari gelas beker ke dalam Erlenmeyer yang sudah saya siapkan sebanyak 3 ini, saya memerlukan pipet gondok 10 ml dan juga ball pipet. Nah, untuk pemasangannya sendiri, yang pertama kita harus mempeskannya dulu dengan memencet tombol A di sini. Kemudian jika sudah, kita memasangkannya ke pipet gondok seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal mengambil larutannya dengan cara memencet huruf S di sini yang artinya suction. Sampai ada tanda batasnya, tapi kita mengambilnya harus kita lebihkan sedikit. Kemudian kita lap dulu di bagian luarnya karena kita tidak ingin
menambahkan larutan yang ada di dinding luarnya ini ke dalam Erlenmeyernya, baru kita tepatkan di luar. Nah, jika sudah, baru kita transfer ke dalam Erlenmeyernya. Di sini tepat di bagian meniskus tandanya dengan cara memencet tombol E. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, ada sisanya di sini, kita tempelkan saja tanpa harus menghabiskan semuanya. Jadi memang secara alamiahnya memang harus ada sisanya seperti ini. Jadi untuk tombolnya sendiri yang untuk mengeluarkan larutan adalah E di sini. Untuk mengambil S, kemudian kita kalau sudah kita lakukan untuk ketiganya, dan nanti kita akan titrasi dengan menambahkan indikator MU. Oke, larutan standar primernya sudah siap. Kemudian sebelum titrasi kita memerlukan indikator guna menentukan titik akhir titrasinya. Di sini kita gunakan indikator methyl orange. Kita gunakan 2-3 tetes. Di sini saya akan menambahkan 3 tetes. Kemudian digojok. Warna awalnya akan seperti ini. Oke, kita taruh di sini. Kita lihat volume awalnya yang kemudian akan kita catat. Di sini 0, kemudian kita catat sebagai volume awal 0 ml. Jika sudah, kita bisa mulai titrasinya dengan cara membuka kerannya perlahan. Biasanya tangan kanannya digunakan untuk memegang Erlenmeyernya, kemudian tangan kirinya digunakan untuk membuka kerannya secara perlahan. Sambil diteteskan, sambil digojok. Kita hentikan karena sudah berubah warnanya dari tadi awalnya kuning orange muda, sekarang sudah agak ke merah-merahan. Kemudian kita catat volumenya dari 6,2 sampai 8,5. Itu artinya volumenya sekitar 2,3. Oke, jadi untuk standarisasinya kita sudah dapatkan volumenya. Tadi yang pertama 2,2, kemudian yang kedua kita dapatkan 2,1, kemudian yang terakhir kita dapatkan 2,3 ml. Oke, kita lanjutkan dengan titrasi penentuan sampelnya. Di sini sekali lagi saya tunjukkan bahwa sampelnya yang kita punya adalah campuran natrium hidroksida dan natrium karbonat. Kita memerlukan untuk setiap titrasi itu 10 ml, jadi nanti saya akan tuang dulu di gelas beker kira-kira 30 ml lebih sedikit. Jadi nanti kita tidak membuang limbah yang cukup banyak. Oke, di sini sudah saya siapkan juga 3 buah Erlenmeyer karena sekali lagi kita akan melakukan 3 kali pengulangan pengukuran. Sama seperti tadi, kita akan melakukan pengambilan sampel larutan sebanyak 10 ml dibantu dengan pipet gondok dan juga ball pipet. Campuran kita akan menggunakan 2 indikator yang berbeda. Di tahap awal kita menggunakan indikator PP sebanyak 2 tetes. Warnanya
warnanya berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita catat lagi volumenya sama seperti tadi 8,5. Hampir hilang, masih ada sedikit warna pink seperti ini, sedikit sekali, dan ini sudah hilang. Kemudian kita tambahkan indikator MO. Kemudian kita catat dulu volumenya sebagai A 28,3. Kemudian kita lanjutkan titrasinya hingga berubah warna seperti saat standarisasi di awal. Oke, jadi ini larutan yang pertama. Sebelum kita titrasi, sampel ditambahkan dengan indikator PP. Kemudian kita titrasi hingga jadi tidak berwarna seperti ini. Dari warna yang pertama hingga menjadi tidak berwarna itu nanti kita catat sebagai volume 1, yaitu A mililiter. Kemudian setelah ini kita tambahkan indikator methyl orange, warnanya akan berubah menjadi seperti ini. Kita lanjutkan titrasi hingga berubah warna menjadi seperti ini. Kemudian dari yang awalnya kuning orange menjadi agak kemerahan ini kita catat sebagai volume 2 sebagai B mililiter. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan reaksi yang terjadi selama titrasi tadi. Kita punya campuran sampel NaOH dan juga Na2CO3 yang kita titrasi dengan larutan asam klorida. Jadi reaksi yang pertama ketika kita menambahkan indikator PP di sini adalah NaOH-nya akan bereaksi dengan HCl membentuk garam natrium klorida. Kemudian Na2CO3-nya juga akan bereaksi dengan asam klorida membentuk natrium bikarbonat. Nah, ketika reaksinya telah berubah warna dari yang tadinya pink menjadi tidak berwarna, itu kita catat sebagai V1, tadi kita catat sebagai A mililiter. Setelah itu kita tambahkan indikator di sebelah sini berupa methyl orange. Reaksi pada tahapan yang kedua adalah reaksi lanjutan dari reaksi yang pertama, dari natrium bikarbonat bereaksi dengan HCl membentuk H2O, CO2 dan juga NaCl. Titik akhir titrasinya terjadi saat larutan berubah warna menjadi dari kuning menjadi merah. Dan volumenya adalah kita catat sebagai B mililiter tadi. Nah, dari sini terlihat bahwa nanti volume 1 itu akan lebih banyak dibanding dengan volume 2.